Bulan Suro dianggap bulan penuh tirakat dan kontemplasi. Bulan Suro itu adalah bulan untuk menyusun hajat-hajat kita ke depannya mau apa. Misalnya ya, berencana mau bangun rumah, kita susun terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya. Yang terpenting adalah sehat kantongnya ya teman-teman ya. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang larangan dalam bulan Suro, perspektif psikologi dan filsafat. Penasaran kan teman-teman ya, apa sih itu bulan Suro? Tapi teman-teman, sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, ditekan tombol loncengnya, pilih untuk semua, di like dan di komen-komen atau berikan tanggapan video ini di kolom komentar. Kemudian share. Dan saya doakan teman-teman semuanya, mudah-mudahan disehatkan jiwa dan raganya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya yang penasaran ataupun yang ingin mengulas kembali tentang bulan Suro. Bulan Suro itu adalah bulan Muharram kalau di kalender Hijriah ya. Dianggap sakral dalam budaya Jawa. Kemudian dipenuhi laku spiritual dan pantangan atau larangan ya. Atau yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang ketiga mengandung nilai simbolik yang dalam atau mendalam pada masyarakat khususnya budaya Jawa. Kita lanjut lagi ya, kita lihat lagi apa saja sih larangan di dalam bulan Suro tersebut. Larangan pada bulan Suro yang pertama adalah tidak mengadakan pesta pernikahan. Itu hajatan yang rame-rame ya. Kemudian yang kedua, tidak bepergian jauh tanpa alasan penting. Kemudian yang ketiga, menghindari hiburan berlebihan atau hore-hore atau hura-hura, pesta-pesta seperti itu ya. Yang keempat, tidak memancing atau berburu. Kemudian yang kelima, tidak melakukan pindah rumah. Misalnya teman-teman mau pindah rumah itu ya dilakukan bulan berikutnya. Di dalam Islam juga ada kok yang namanya bulan yang baik untuk berpindah rumah. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat alasannya kenapa sih kok tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Alasan tradisional ini ya. Yang pertama adalah bulan Suro dianggap bulan penuh tirakat dan kontemplasi. Bulan Suro itu adalah bulan untuk menyusun hajat-hajat kita ke depannya mau apa. Misalnya ya, berencana mau bangun rumah, kita susun terlebih dahulu. Atau lebih sering dikenal yaitu planning untuk tahun depannya. Kemudian yang kedua adalah saat di mana dunia spiritual sangat aktif. Kalau di Jawa itu ya teman-teman ya, di bulan Suro itu banyak orang yang melakukan tirakat-tirakat sehingga aroma spiritualnya itu sangat kencang ya. Kadang-kadang ada orang yang laku spiritual itu mengadakan pembersihan pusaka-pusakanya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan atau kepercayaan bahwa aktivitas duniawi dapat mengundang energi negatif. Jadi kalau lebih banyak orang yang melakukan spiritual, terus kita melakukan hal-hal keduniawian, itu akan mengundang energi negatif teman-teman ya. Jadi sebaiknya pada bulan Suro itu adalah bulan yang tenang untuk aktivitas duniawi, namun lebih kita sibukkan dengan aktivitas spiritual, baik secara Islami ataupun dengan agama lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya.
Kalau perspektif psikologi, teman-teman ya, yang pertama itu adalah self-regulation atau pengendalian diri. Larangan ini melatih disiplin dan kesadaran diri. Jadi untuk melatih kesadaran diri kita yang biasanya tidak melakukan yang baik, yang biasanya kita hura-hura, di bulan Suro inilah kita untuk memperbaiki diri. Kemudian itu adalah mindfulness atau fokus pada refleksi diri dan ketenangan batin. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita lebih banyak melakukan spiritual. Kalau yang muslim biasanya perbanyak berzikir, puasa, seperti itu ya. Yang ketiga adalah preventive mental health atau menghindari stres sosial akibat pesta, pindahan rumah, atau konflik perjalanan di bulan-bulan sebelumnya, sehingga pada di bulan Suro atau tahun baru kita itu untuk rehat sejenak dan meningkatkan keimanan kita kalau untuk yang muslim ya, atau lebih banyak menenangkan diri atau melakukan laku-laku spiritual. Sedangkan persepsi filsafat, yang pertama itu adalah kita lihat dari ontologi atau kenyataan spiritual atau keberadaan spiritual. Itu mengakui realitas non-fisik sebagai bagian dari hidup. Jadi nilai-nilai spiritual itu, keberadaan spiritual itu adalah yang tidak lepas, yang tidak bisa terpisahkan daripada kehidupan kita. Kemudian kita lihat dari epistemologi atau cara mengetahui. Pengetahuan didapat dari laku batin, bukan hanya rasionalisme saja. Jadi, untuk sebuah pengetahuan itu, hal yang sejalan yang tidak dapat dipisahkan baik dari spiritual maupun dari belajar atau pengetahuan umum yang kita dapatkan di bangku sekolah atau di bangku perkuliahan. Kemudian dari ilmu aksiologi, nilai etika dan moral. Mengutamakan nilai spiritual daripada kesenangan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nilai etika dan estetika itu adalah terutama dalam sebuah kehidupan. Karena itu merupakan hal yang penting. Walaupun kita memiliki ilmu, tapi etika dan estetika, ilmu yang didapatkan itu harus jelas ya, harus kita lalui juga ya teman-teman ya. Ilmu yang tanpa etika itu tidak bermanfaat karena etika atau attitude itu adalah hal yang sangat penting baik di dunia pekerjaan, di dunia bisnis, dan di dunia keilmuan juga etika sangat dipentingkan ya teman-teman ya. Selanjutnya kita lihat simbolisme larangan ya. Larangan bukan sekedar tidak boleh atau dilarang, tapi juga ada yang namanya ajakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti kita melakukan introspeksi diri, kemudian menjaga harmoni dengan alam atau keseimbangan alam, keharmonisan alam, atau orang lebih menyebutnya menyatu dengan alam. Kemudian menjalani hidup dengan kesadaran spiritual. Jadi kesadaran spiritual itu jangan adanya keterpaksaan ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau untuk proses keterpaksaan itu dijalanin nggak apa-apa. Setelah itu kita akan merasa terbiasa melakukan spiritual untuk hal-hal yang tidak baik atau yang negatif tidak lakukan. Larangan-larangan tersebut dapat kita simpulkan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah larangan di bulan Suro bukan mitos kosong saja ya teman-teman ya, tapi syarat akan makna yang mendalam ya teman-teman ya. Kemudian dari sisi psikologi bermanfaat untuk kesehatan mental yang selama ini kita disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan kesenangan, dengan kesusahan. Jadi pada saat bulan Suro itu justru kita untuk rehat, untuk melakukan ketenangan mental kita supaya tidak terjadinya stres, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman ya, dari sisi filsafat itu mengajarkan nilai, makna, dan kedalaman hidup kita. Itu ya. Jadi kita ini dalam hidup kita itu harus bermakna dalam kehidupan kita dan bermanfaat untuk orang lain. Kemudian teman-teman semuanya ya, dalam diam dan larangan kita menemukan makna terdalam dari kehidupan.
Apakah kita masih mampu meluangkan waktu untuk merenung dalam memaknai diri seperti di bulan Suro? Manusia tidak saja dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan saja, namun waktu pun sangat berperan dalam membentuk kepribadian manusia saat ini. Oke teman-teman semuanya, demikianlah larangan di bulan Suro tersebut ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.